Hai guys, balik lagi di channel Spicy Gingers bersama aku Nixia. Di video kali ini kita kedatangan sebuah gaming desk ini dari brand Oximus. Nah, kalau kalian tahu sebelumnya Oximus itu biasanya tuh produksi di bracket yang buat monitor atau TV gitu. Nah, sekarang mereka bikin juga untuk gaming desknya. Nah, kayak gimana gaming desk-nya nanti bakal aku buka, aku rakit, dan lihat langsung ada fitur-fitur apa aja. Karena namanya kan gaming, pasti bakalan punya fitur-fitur yang khusus buat para gamers. Nggak ketinggalan ada fitur lighting RGB-nya juga nih, nggak boleh ketinggalan tuh kalau buat gamers. Oke, ya tanpa lama-lama lagi langsung aja aku mau buka dulu box-nya, unboxing, dan habis itu dirakit. Yuk! Nah, ini dia untuk boxnya, bisa dilihat brand Oximusnya ada di sini, dan tulisan gaming desk born for esports. Dan ada gambar dari mejanya juga. Ya agak lumayan berat ya. Oke, udah kebuka dari boxnya. Sekarang kita lihat ada apa aja isinya di Oximus Gaming Desk yang namanya Oximus Fury 70. Ini ada assembly instruction-nya, jadi instruksi buat ngakitnya kayak gimana. Gede juga sih ini kertas petunjuknya, bagus buat supaya nggak bingung ngakit nanti gimana. Ini ada juga panduannya lagi. Kemudian ada dapat stiker sesuai. Nanti mungkin dibuat dipasang di mejanya ya. Jadi ada nama Oximus dan juga nama tipenya Fury 70 ini. Oke, dan baut-baut dan semua rangka-rangkanya sih bisa langsung keluarin aja sebelum dirakit. Ini mousepad. Dapat mousepad juga. Nanti pasti buat dipasang di mejanya. Nanti keluarnya nanti aja jadinya. Setelah mejanya jadi. Oke, jadi ini untuk permukaan mejanya. Gimana angkatnya? Ini dia permukaan buat mejanya nanti. Ini kayak kebagi dua gitu. Jadi ada dua piece untuk mejanya. Oke, kita simpan dulu. Kita rakit sesuai instruksinya.
Nah guys, udah selesai dirakit nih mejanya. Dan ini rakitnya lumayan bikin pegel sih, karena surprisingly meja ini butuh baut yang banyak banget. Setelah dihitung-hitung kira-kira ada 60-an baut yang udah aku pasangin di meja ini sampai mejanya selesai. Ya, jadi kalau misalnya kalian memang rencananya pengen beli meja ini dan pengen ngerakit sendiri, jangan lupa buat siapin obeng elektrik ataupun bor supaya ngerakitnya tuh lebih nggak bikin capek. Lalu buat ukurannya sendiri dari meja ini, dia punya panjang 140 cm, lebarnya 60 cm, dan tingginya itu 75 cm. Untuk bahannya sendiri dari meja ini, dia di mejanya kayu MDF, kemudian untuk di kakinya ini menggunakan bahan besi yang udah dilas juga, yang jadi bikin kakinya solid. Oh ya, di mejanya sendiri dia punya lapisan motif carbon fiber di seluruhnya, semua bagian mejanya ini warna hitam. Jadi keseluruhan sih mejanya memang warna hitam dengan corak motif karbonnya ini. Ya, untuk mejanya sendiri kan ini daunnya tuh ada dua, jadi kebagi dua di bagian mejanya. Ini positifnya sih karena untuk menghemat packaging, jadi lebih nggak makan tempat. Tapi ya hasilnya jadi kita ada sambungan di bagian tengah mejanya. Tapi ini bakal ketutup juga dengan adanya mousepad yang udah included juga. Mousepadnya sendiri di sini menarik banget karena dia udah ukurannya full seukuran mejanya. Apalagi udah punya cuttingan yang ngikutin dengan cuttingan yang ada di mejanya. Misalnya cutting di pojokan sini dan cutting di belakang sana. Dan karena mejanya ini terdiri dari dua board, ini waktu ngerakitnya, waktu nyambunginnya itu kita mesti ekstra hati-hati supaya nyambungnya tuh presisi dan sejajar dari kedua boardnya ini. Karena kalau misalnya sampai nggak sejajar, pasti kedepannya dipakainya nggak akan enak juga kan. Lalu kita balik ke mousepadnya. Untuk mousepadnya sendiri dia punya bahan surface yang lumayan licin, halus gitu, dan udah dilengkapi dengan bordir juga di sekelilingnya. Terus mousepadnya ini hitam aja, polos, kecuali ada logo Oximus Fury 70-nya di sebelah kanan. Ya sayangnya sih untuk mousepadnya sendiri dia ada bekas lipatan di sebelah kirinya ini, bekas lipatan dari packaging. Tapi ya mungkin seiring berjalannya waktu nanti bakal rapi sendiri atau bakal rata sendiri. Tapi ini bisa juga jadi masukan nih buat Oximus supaya kedepannya tuh packagingnya bisa yang nggak sempit-sempit banget, bisa lebih besar, dan supaya nggak ninggalin bekas di lipatan mousepadnya ini. Mousepad ini sih bisa dijadikan mousepad andalan kamu juga saat main game, tapi kalau misalnya kalian lebih prefer mousepad sendiri atau deskmat sendiri, bisa langsung ditumpuk aja di atas mousepadnya ini. Karena si mousepad ini kan udah jadi kesatuan, kayak jadi taplak si meja ini. Lalu untuk fiturnya, di meja ini udah dilengkapi juga dengan cable management di bagian belakang bawahnya itu. Ini lumayan besar ukurannya dan pastinya bisa bikin kabel-kabel kita lebih rapi. Dan di bagian depan sini disediain juga untuk headset hanger dan juga cup holder. Sayangnya untuk keduanya headset holder dan headset hanger dan cup holder ini nggak bisa kita sembunyiin atau nggak bisa kita masukin kalau misalnya lagi nggak dibutuhin atau nggak dipakai. Tapi kalau misalnya memang nggak butuh keduanya itu, bisa kita nggak usah pasang. Atau kalau misalnya mau ditukar posisinya kiri kanan itu masih bisa kok. Kemudian ini dia fitur yang ditunggu-tunggu karena meja ini gaming desk. Jadi ini adalah fitur RGB lightingnya. Nah, RGB lightingnya ini ada di extension sebelah kiri dan kanan meja. Dia bahannya plastik gini. Dan untuk RGB-nya, lampunya ini sendiri lumayan terang tapi nggak yang sampai silau banget gitu. Untuk customnya juga kita bisa custom dari efek dan warna menggunakan tombol yang ada di extension sebelah kanan. Oh ya, dengan adanya extension yang ini juga, ini jadinya nambah panjang yang ada di meja kita. Kalau nggak pakai itu kan panjangnya 140 cm, dan dengan pakai extension RGB-nya jadi 160 cm panjang meja kita. Lumayan sih kalau misalnya kita punya banyak-banyak barang di meja kita, bisa geser-geser dikit. Lalu
Ya, di extension sebelah kanan itu juga udah ada mikrofon, jadi fungsinya buat aktifin efek music mode di lighting RGB-nya. Kemudian untuk power RGB-nya sendiri, dia pakai USB, jadi tinggal colok aja di PC kita atau dari source manapun. Oh ya, di extensionnya ini dia desainnya bolong-bolong lubang persegi gitu di hampir semuanya, dan ini bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud. Jadi ini bisa banget kita pasangin aksesorisnya yang udah disetakan juga di meja ini. Yang pertama ini bisa kita pasang buat taruh pen, pulpen, pensil, bisa kita pasang ininya di sebelah sini atau di posisi manapun yang kita pengen, yang kita butuhin. Yang kedua, disertakan juga ini aksesoris buat kayak pengganjal gitu di sini. Jadi ada beberapa. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayaknya ada 7 yang kayak gini dapat. Jadi kalau misalnya kita pasang barang-barang di atas meja kita dan pengen ke pinggir banget, ini nggak perlu takut jatuh karena kita ganjel dengan ganjelannya ini. Tentunya extension RGB ini bisa kita lepas atau nggak usah kita pasang sama sekali kalau memang kita nggak membutuhkannya. Atau kalau misalnya space kita terbatas. Tentunya ini dengan konsekuensi kita nggak ada RGB lighting dari meja ini. Oh ya, untuk maksimum loadnya, meja ini kuat untuk menahan beban sampai 80 kg. Jadi kalian bisa taruh semua setup kalian secara lengkap di atas meja ini. Buat kesimpulannya, dari meja gaming seharga 1,9 juta ini, saat video ini dibuat, ini mejanya udah oke banget sih dari kualitas, build quality-nya udah oke, bagus, kokoh, solid juga buat taruh setup PC kita. Kemudian sayangnya sih di mejanya karena dia terdiri dari 2 bagian papan, jadi harus ada sambungan di bagian tengahnya. Tapi sebenarnya ini bukan kekurangan sih, ini plus minus, dimana plusnya itu dari packagingnya jadi lebih compact, jadi lebih gampang di delivery. Dan ya minusnya kita mesti sesuaiin posisi tangan kita, posisi mouse dan pegang keyboard supaya tangan kita tuh nggak di atas sambungan meja nih yang ada di bagian tengah. Kalau bisa nggak kena gitu. Jadi mouse-nya di samping dan keyboardnya juga di bagian kiri mejanya. Lalu dengan adanya tambahan extension RGB ini bikin mejanya makin lega, makin bertambah space-nya. Jadi kalau misalnya kita mau tambahin monitor lagi, atau misalnya ada speaker yang ukurannya besar, atau seperti ini contohnya ada stand lagi, ini bisa kita pasangin di agak ke pojokan di mejanya ini, tapi tanpa takut jatuh juga karena udah ada ganjelannya. Kemudian sayangnya lagi di bagian ini, bagian headset hanger dan juga cup holdernya ini kan semi permanen ya, jadi nggak bisa kita masukin kalau misalnya nggak dipakai ya. Jadi kalau misalnya nggak butuh, harusnya sih kita nggak usah pasang aja. Tapi ini tergantung kalian lagi kebutuhannya kayak gimana, butuh hanger lagi atau butuh cup holder atau enggak. Untungnya meja ini udah dilengkapi juga dengan mousepad yang sesuai, yang sama ukurannya dengan mejanya. Jadi ini lumayan bisa nutupin si sambungan meja ini. Overall udah oke sih semuanya. Kayaknya ya semoga video ini berguna buat kalian yang lagi cari-cari gaming desk. Thank you for watching. See you next video.